Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, wawasan global TIK. Di sini kami akan menjelaskan tugas yaitu tentang membuat program data science sederhana. Untuk pembukaan, saya serahkan kepada Akmal. Oke, pertama-tama kan dari deskripsi tugas kita disuruh untuk membuat program data science sederhana menggunakan layanan dari Azure. Nah, salah satu tools yang bisa kita pakai atau layanan yang dimiliki oleh Azure itu ada Azure Machine Learning. Di Azure Machine Learning ini soalnya kita bisa menggunakan notebook-nya, di mana notebook ini bertipe data IPYNB yang dikhususkan untuk program Python. Nah, di sini ada repositorinya, di sini sumber dayanya, misalnya pakai PASD Week 5. Terus cari Azure Machine Learning. Di sini kita memulai aja studionya. Oke, ini masih loading. Oke, semoga aja cepat. Di sini kita bisa lihat di authoring-nya, di sini ada notebook, automated machine learning, sama designer. Nah, di notebook ini kita langsung klik aja. Nah, di sini udah ada filenya, PGTK IPYNB. Langsung kita buka aja. Nah, ini udah, karena tadi kita sempat membuat programnya terlebih dahulu untuk eksplorasi sederhana yang terkait dengan data science. Ini udah ada datanya kita buat sendiri sebelum tadi kita udah buat. Pada kasus ini kita ingin meninjau data mal customer. Data ini kita ambil dari Kaggle, dan data ini akan kita eksplorasi lebih lanjut. Untuk atribut untuk step by step-nya akan dijelaskan oleh Ade dan Hijrah. Mungkin untuk Ade boleh dipersilakan untuk deskripsi dari data-datanya. Baik, yang pertama kami lakukan yaitu kami menggunakan 2 library, yaitu Pandas dan juga Matplotlib. Nah, di Pandas sendiri digunakan untuk membaca file dan untuk membaca atribut-atribut dalam file tersebut. Kemudian library Matplotlib digunakan untuk melakukan visualisasi. Kemudian pertama kita baca dulu filenya. Di sini kita menggunakan PD read CSV mail customer dan kemudian inilah hasilnya. Nah, di sini terdapat 200 kolom ya, dengan 5 atribut. Atributnya itu ada customer ID, gender, age, annual income, dan spending score. Next. Nah, kemudian kami melakukan eksplorasi berupa mencari tipe data dari setiap atribut. Kami menggunakan dfdtypes, di mana di sini kami mendapatkan untuk customer ID menggunakan tipe data integer 64, untuk gendernya objek, untuk age-nya integer, annual income-nya integer, dan spending score-nya juga integer. Kemudian next. Nah, di sini kita akan mencari, apakah dalam kolom tersebut ada missing value atau tidak. Nah, untuk yang, atribut customer ID dari 200, baris, nilai, tidak ada nilai yang hilang atau non-null. Begitu juga dengan gender, age, annual income, dan spending score. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa, nilainya itu, full gitu, tidak ada yang missing kolom. Oke, next. Nah, ini adalah kelanjutan yang tadi. Jika tadi mencari, apakah ada yang, missing atau tidak, di sini kita cari cari lagi atau kita diperjelas bahwa di sini untuk, missing value-nya itu 0, untuk customer ID 0, gender 0, dan semuanya 0. Berarti, datanya itu lengkap. Oke, next. Kemudian, df describe untuk, menghitung, nilai seperti count, min, nilai min, nilai max dari, tiap-tiap atribut. Seperti contohnya di sini nilai min dari customer-nya itu ada 100,5 dan untuk age-nya ada 38,8 dan seterusnya. Dan bisa dilihat saja di tabel berikut. Oke. Selanjutnya df shape itu untuk, kita mengetahui berapa ukuran dari, si tabelnya. Di sini didapatkan untuk jumlah barisnya itu sejumlah 200 dan untuk kolomnya itu sebanyak 5.
berarti ukurannya itu 200 kali 5. Nah, di sini kita akan menghitung, eee, gender dari menghitung jumlah gender. Misal di sini kita mendapatkan untuk female-nya itu 112 dan untuk male-nya itu 88. Nah, selanjutnya, untuk memudahkan visualisasi di sini, kami, mengganti nama ya, dari spending score 1 sampai 100, kami ganti nama menjadi spending score saja, dan untuk annual income yang ada ini, Kak, lambang ininya, kemudian kita ubah menjadi annual income saja, untuk mempermudah kita dalam membaca ini, datanya. DevTurf ini tadi kan, yang spending score ini kita ubah jadi dari spending 1 sampai 100 kita ubah jadi spending score dan annual income key dollars jadi annual income aja. Tapi di sini masih ada atribut spending score 1 sampai 100 dan annual income key dollar, maka dari itu kita drop atribut-atribut ini agar digantikan dengan yang spending score sama annual income, sebagai atribut yang baru. Nah, ini df ini, data frame yang baru. Selanjutnya df gender kita ubah, male ini dengan angka 1 dan female ini dengan angka 0. Setelah itu kita lihat deskripsi datanya, ini udah keubah semua, male jadi angka 1, female angka 0. Terus untuk, visualisasi datanya bisa dilanjut oleh Hijrah. Oke, jadi ini adalah visualisasi data dari code yang kami buat. Jadi bentuk dari visualisasi datanya berupa scatter. Jadi kita lihat ada label yang bernama annual income dan dia membandingkan antara annual income dengan spending score. Jadi kita lihat dari titik-titik yang berwarna biru itu ya dari gendernya male. Untuk yang warna merah itu gendernya adalah female. Lalu kita lihat lagi dari spending score-nya itu jaraknya itu sampai 140. Lalu dengan annual income-nya dengan jarak yang 100. Lalu apa lagi ya? Ada yang mau menambahkan? Oke, jadi di sini ada axis labels and title. Jadi axis ini dia mengindikasikan apa namanya, titik-titik atau, titik-titiknya gitu. Bukan titik, lebih ke sumbu vertikal atau horizontalnya, sama title ini sebagai judulnya. Nah, di sini kita, eee, membuat axis sumbu X itu annual income dan sumbu Y itu spending score. Nah, ini annual income, ini spending score, dan title-nya judulnya ini spending score sama annual income, karena yang kita visualisasikan data 2 dimensi, yaitu data spending score dan annual income saja gitu. Data 3 dimensi dengan hue-nya itu berdasarkan gender. Terus create legend. Nah, ini legend-nya ini, kita buat plotnya 2 karena gendernya kita ubah menjadi 2, kita indikasikan menjadi 2 dengan nilai X dan Y itu null values alias tidak ada kriteria, markernya O alias dia di sini, eee, yap, dia titik aja gitu. Terus, ls-nya nggak ada, color-nya blue untuk, male dan red untuk female. Nah, ini 0 ini maksudnya dia di indeks ke 0, dia di-create dari indeks ke 0 sampai indeks ke ini gitu, indeks ke 200 sebagai indeks terakhir. Nah, title-nya gender, ini title-nya dan lokasinya di upright, artinya di pojok kanan atas, begitu. Terus habis itu, kita tampilkan datanya. Nah, udah selesai. Oke, dikembalikan lagi ke Ade. Baik, demikian, penjelasan dari eksplorasi yang kami lakukan. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.